البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: Al-haditsus salis wal arba'un ba'da sab'imi'ah 743. Wa an Muawiyah bin al-Hakam as-Sulami radhiyallahu an qala baina ana usalli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tatkala saya sedang salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, id atasa rajulun minal qaum, ketika itu ada seorang lelaki dari jamaah yang bersin. Faqultu yarhamukallah, kemudian saya mengatakan yarhamukallah, niatnya baik. Faramanil qaumu bi absarihim, maka orang-orang jamaah yang sholat melihat saya dengan pandangan mata mereka. Faqultu wa sukla ummiyah, ibuku susah payah untuk melahirkanku. Ma sya'nukum tanzuruna ilai, ada apa dengan kalian? Kalian melihat kepada saya. Bayangkan ya, waktu sholat jamaah ada suara bising-bising jadinya. Baik, tapi ini beliau belum tahu hukum. Faja'alu yadribuna bi'aidihim ala afkhadihim, maka mulailah mereka memukulkan tangan mereka ke paha-paha mereka. Falamma ra'aituhum yusammitunani lakinni sakat, tatkala saya melihat mereka menyuruh saya diam, takdirnya apa? Yaitu jawab dari lama, takdirnya adalah saya tidak menyelisihi mereka, tetapi bahkan saya itu diam. Tak lagi saya kemudian bicara-bicara lagi. Falamma shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah selesai salat, fa bi abi huwa wa ummi, takdirnya adalah muftada atau aftadi, saya menebus beliau dengan ayah dan ibu saya. Ma ra'aitu mu'alliman qablahu wala ba'dahu ahsana ta'liman min, belum pernah saya melihat seorang pengajar sebelum beliau dan yang setelah beliau yang lebih baik pengajarannya daripada beliau. Fawallahi ma kaharoni, demi Allah beliau tidak membentak saya, wala darabani, tidak memukul saya, wala syatamani, tidak mencaci maki saya. Qal inna hadhihi shalah la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas, Nabi mengatakan sesungguhnya salat ini tidak layak di dalamnya sedikit pun dari ucapan manusia. Innama hiya tasbihu wa takbiru wa qiraatul Qur'an, salat itu hanyalah berupa tasbih, takbir dan pembacaan Al-Qur'an. Au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qultu ya Rasulullah, ini hadisu ahdin bi jahiliyah, saya berkata wahai Rasulullah, sesungguhnya saya ini orang yang baru saja lepas dari jahiliyah. Wa qad ja'allahu bil Islam, dan Allah telah mendatangkan Islam. Wa inna minna rijalan ya'tunal kuhan, sesungguhnya di antara kami ada orang-orang yang mendatangi para bomoh, para dukun. Takdirnya bagaimana pembahasan tentang ini, atau apa pandangan Anda tentang ini? Baik, makanya ada tanda tanya di situ dari para muhaddisin, karena ada takdir, yaitu ada pertanyaan tersembunyi di situ. Qal fala ta'tihim, maka jangan engkau mendatangi mereka. Qultu wa minna rijalun yatatayyarun, di antara kami, dari kami ada juga orang-orang yang meramal nasib sial. Dikit-dikit mengatakan oh ini tanda sial. Qala dzaka syai'un yajidunahu fi sudurihim, itu adalah perkara yang mereka dapatkan di dalam dada-dada mereka. Fala yasuddahum, maka jangan sampai perkara tadi menghalangi mereka dari amalan mereka. Baik, rawahu Muslim. Kata Imam An-Nawawi, as-suklu bi dhammis sa al-musallasah al-musibatu wal faji'ah, intinya adalah musibah dan perkara yang menimbulkan duka cita. Baik, susah payah. Maka haroni manaharoni, sama, yaitu tidak menghardik saya, tidak menengking, berbicara dengan kasar. Al-Imam Nawawi rahimahullah memasukkan hadis ini dalam bab nasihat dan sederhana di dalam nasihat, tidak berpanjang lebar.
Baik, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga jumhur muhaddisin dari riwayat Muawiyah ibnu Hakam As-Sulami. Adapun kalau Imam Malik, beliau meriwayatkan dengan Amr ibnu Hakam As-Sulami, dan dihukumi keliru oleh para ulama tentang namanya. Baik, yang betul Muawiyah. Di sini Muawiyah bercerita, tatkala saya sedang sholat bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak diketahui dalam riwayat yang sahihah sholat apa itu. Atasa rajul, ketika itu ada seorang lelaki minal qaum, dari jamaah yang bersin. Faqultu yarhamukallah. Ada kemungkinan beliau ini mengucapkan alhamdulillah, dan itu tidak membatalkan sholat, sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Rajab di dalam Fathul Bari, menukilkan pendapat jumhur kalau tak salah. Demikian pula Imam Asy-Syaukani di dalam Nailul Autar menukilkan pendapat jumhur. Ini tidak membatalkan sholat karena ini zikir. Baik, mengatakan alhamdulillah. Baik, tapi dijelaskan juga oleh Al-Qadhi Al-Aini di dalam syarah Sunan Abi Dawud, sunnahnya adalah pelan-pelan, perlahan-lahan, tidak perlu keras mengganggu orang lain. Karena yang lebih utama dari ucapan alhamdulillah bacaan Quran. Sementara Rasulullah telah mengatakan la yajhar ba'dukum ala ba'din bil qira'ah fa inna kullakum yunaji rabbah. Jangan sebagian dari kalian mengeraskan qiraah terhadap sebagian yang lain, karena masing-masing sedang berbisik-bisik dengan Rabbnya. Hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Nasai dan lain-lain. Kalau Quran saja jangan keras-keras, dikhawatirkan mengganggu orang lain yang juga sedang bersolat, apalagi yang bukan Quran. Maka ketika mengucapkan alhamdulillah itu pelan-pelan saja, perlahan-lahan. Di sini Muawiyah ibnu Hakam, karena beliau tahunya kalau ada orang bersin mengucapkan alhamdulillah, ya sudah baca yarhamukallah, sebagaimana dalam hadis Abi Musa Al-Asy'ari dan lain-lain itu, di dalam Sulasiat Imam Ahmad, dan juga bahkan di dalam Sahihain. Dia mengucapkan yarhamukallah. Beliau tidak dibebani melebihi kemampuan yang beliau tahu, memang ini ilmunya. Ternyata keumuman hadis tadi itu dibatasi dengan dalil-dalil yang melarang berbicara di dalam sholat. Baik, karena peristiwa ini terjadi setelah turunnya firman Allah Ta'ala wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah kalian untuk Allah dalam keadaan tenang. Fa umirna bisukut wa nuhina anil kalam, di dalam hadis siapa itu? Ibnu Mas'ud kalau tak salah ya, Anda terlupakan. Maka kami diperintahkan untuk diam dan dilarang dari berbicara. Beliau tak tahu hadis yang tadi dikhususkan dengan hadis yang ini, dilarang untuk berbicara. Maka beliau mengucapkan yarhamukallah. Baik, faramanil qaum bi absarihim, orang-orang melihat saya dengan pandangan mata mereka. Baik. Dari sini tahulah kita bahwasanya yang dilakukan oleh beliau ini keliru. Para sahabat tahu, beliau yang tidak tahu tentang masalah ini. Baik, tapi bagaimana mereka bukan melihat ke arah kiblat, tapi melihat ke orang ini, ke sahabat yang ini? Ada kemungkinan waktu itu belum ada larangan. Karena dalil-dalil yang lain menunjukkan boleh melihat ke tempat yang lain tatkala diperlukan, sebagaimana di dalam perbuatan Abu Bakar As-Siddiq melihat Rasulullah tatkala ada tepuk tangan dari belakang itu, lihat ke belakang ada apa sih? Oh, ternyata Rasulullah datang. Ini menunjukkan boleh iltifat, menoleh, karena ada keperluan yang terkait dengan sholat. Baik. Dan dari sini kita mendapatkan dalil bolehnya isyarat di dalam sholat, dan isyarat itu tidak membatalkan sholat. Para sahabat tidak bicara, tapi mengisyaratkan dengan pandangan mata, untuk yaitu agar Muawiyah bin Hakam diam. Fakultu wasukla ummiyah. Ini wawunya adalah wawu nadbah, yaitu seruan kedukaan. Dijelaskan oleh Al-Qadhi Al-Aini di dalam syarah Sunan Abi Dawud. Ini asalnya adalah dari kebiasaan orang-orang jahiliyah. Setiap kali ada kematian, mereka akan melakukan nadb, yaitu semacam ratapan atau keluhan dengan wawu. Dan tatkala kebiasaan keluhan dan ratapan itu adalah dengan suara yang panjang, didatangkanlah alif sebagai alamat mat di sini. Wah, yaitu jadi panjang, ada mat di situ. Tapi kenapa dipilih alif bukan ya atau bukan wawu itu sendiri? Kata beliau, karena memang yang paling ringan adalah alif.
Dan juga alif itulah yang paling setia dengan mat. Terkadang huruf yang lain itu senang untuk dihapus dan terkadang berubah dari mat. Makanya yang dipilih oleh orang Arab adalah pakai alif. Wa sukla. Baik, asalnya adalah suklun wa sukulun. Kafnya boleh didomah, boleh disukun. Asalnya ada tanwin, tapi tatkala ada idhofah maka tanwinnya hilang. Tanwin dari mudhof hilang. Sekarang mudhof ilaihnya di sini ummiyah, asalnya adalah ummi. Tetapi yang namanya nadbah itu panjang, maka ada alif muncul lagi. Haknya ini adalah hak saktah, ummiyah. Baik. Pembahasannya panjang lebar ada dalam syarah Sunan Abi Dawud tentang ini. Intinya ini adalah kalimatut tafajjuh, yaitu merasa kesal, merasa bersedih hati. Kenapa kalian melihat saya macam itu? Baik. Ma sya'nukum tanzuruna ilai. Ada apa dengan kalian melihat kepada saya? Faja'alu yadribuna bi'aidihim ala afkhadhihim. Maka mulailah mereka memukulkan tangan-tangan mereka ke paha-paha mereka. Kata Al-Qadhi Al-Aini diambil faedah dari hadis ini, jawazul amalil qalil fi shalah. Boleh gerakan sedikit di dalam sholat, ya jangan pukul paha banyak-banyak, nanti sakit. Tapi secukupnya, yang penting orangnya paham apa yang dimaksudkan. Tentunya ini adalah isyarah yang mufhimah, isyarat yang mendatangkan pemahaman sesuai dengan tradisi di sana. Kalau tradisi di kita mungkin orang tak paham apa makna kalau seseorang memukulkan tangan ke paha. Biasanya apa? Isyarat ke mulut, ngasih tanda agar mulut kita diam. Intinya kembali ke tradisi masing-masing tempat isyarat itu. Falamma ra'aituhum yusammitunani lakinni sakat. Baik, kata Al-Qadhi Al-Aini, ini jawab lama terhapus. Takdirnya adalah ma khalaftuhum atau lam ukhalifhum. Tatkala saya melihat mereka menyuruh saya diam, maka saya pun diam. Saya tak lagi berbicara-bicara lagi. Lakinni sakatu, bahkan saya diam. Saya tidak menyelisihi mereka, bahkan saya diam. Jadi apa? Beliau paham apa yang diperintahkan oleh jamaah. Falamma shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tatkala Rasulullah SAW menyelesaikan sholat beliau, fabi abi huwa wa ummi ma ra'aitu mu'alliman. Maka ayah dan ibu saya sebagai tebusan. Belum pernah saya melihat seorang pengajar qablahu wa ba'dahu ahsana ta'liman min, yang lebih bagus pengajarannya daripada beliau sebelum itu dan yang setelah itu. Jelas Rasulullah tahu sahabat yang ini belum paham syariat terkait dengan masalah tadi. Nah, yang belum tahu ya jangan dicaci maki, ditengking-tengking atau apa. Namanya orang belum tahu, diajari baik-baik dulu. Baik. Inilah adab di dalam pengajaran. Murid punya adab ke guru, guru juga punya adab kepada murid. Masing-masing ada caranya, dan dua perkara ini telah dibahas juga, yaitu prinsip-prinsip ini oleh Al-Khatib Al-Baghdadi di dalam kitab beliau Majami' li Akhlaqir Rawi wa Adabis Sami'. Fa wallahi ma kaharoni, demi Allah beliau tidak menengking saya, tidak menghardik, tidak sampai apa berbicara keras, mencaci maki. Baik, apakah pengajar boleh mencaci muridnya? Boleh apabila muridnya itu degil, apabila muridnya itu bandel, dinasihati baik-baik tak mau. Ini lain. Sementara Muawiyah tidak seperti itu. Dia belum tahu dan tidak nampak dia itu membantah tatkala diajari Nabi. Maka Nabi tak perlu juga dengan bicara yang keras, mencaci maki dan sebagainya. Baik. Adapun apakah pengajar itu boleh berbicara keras, mencaci? Itu boleh. Sebagaimana disebutkan asar-asarnya oleh para ulama untuk murid-murid yang bandel, yang degil. Tak boleh kemudian murid yang bandel mengatakan, misalkan apa? Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Balasan keburukan semisalnya. Anda mencaci saya mencaci Anda. Ini muridnya memang jahil yang seperti itu. Dia dicaci karena dia yang bandel, yang degil, tak tahu manhaj yang betul. Bukan malah kemudian balas mencaci lagi. Ini salah. Karena para salaf telah mengatakan bahwasanya saya lebih baik untuk mereka daripada orang tua mereka sendiri. Apakah kalau orang tua mencaci kita balas mencaci dengan keumuman dalil ayat? Ini jahil namanya. Baik, sementara ulama itu dalam banyak posisi itu mereka bagaikan orang tua kita. Dan bahkan sebagian salaf mengatakan saya lebih baik daripada orang tua mereka sendiri. Nah, kalau orang tua mencaci, jangan malah kita balik mencaci mereka. Itu namanya anak jahil yang seperti itu. Baik. Wala darabani wala syatamani.
Dan Rasulullah SAW tidak memukul saya dan tidak pula mencaci maki saya. Qal inna hadhihi shalah la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas. Sesungguhnya salat ini tidak layak di dalamnya sedikit pun dari ucapan manusia. Kata Al-Qadhi Al-Aini maksudnya adalah mukallamatin nas wa khitabihim, yaitu mengajak bicara. Jelas kita bertasbih, bertahmid, ini ucapan kita, ini juga ucapan manusia. Tapi yang dimaksudkan adalah takhatub, saling bicara dengan orang lain. Baik, makanya Rasulullah tidak menyalahkan orang yang berdoa di dalam sholat, padahal ini ucapan manusia juga, tidak disalahkan. Tetapi disalahkan apabila orang yang satu bicara dengan orang yang lain. Inilah yang disalahkan dan inilah yang membatalkan sholat. Baik, dan itu adalah pendapat jumhur. Sebagian bahkan menukilkan ijma, kalau mengajak bicara orang lain maka sholatnya batal berdasarkan hadis ini dan dalil yang lain. Ada sebagian ulama mengatakan kalau bicara kepada imam itu tidak mengapa demi kemaslahatan imam. Tapi ini pendapat ini dibantah oleh banyak ulama. Baik, yang betul ucapan apapun tak boleh. Tetapi caranya bagaimana? Caranya adalah dengan tasbih. Jangan terang-terangan mengatakan wahai imam Anda salah. Iya, berarti apa? Batal nanti. Tapi dengan tasbih kita memuji Allah. Imam paham apa yang dimaksudkan dengan tasbih. Tak perlu sampai kita bicara kepada dia. Baik. Innama huwa tasbihu wa tadbir. Hanyalah yang namanya sholat itu isinya adalah ada tasbih. Kata Al-Aini ini mencakup seluruh tasbih. Tasbih yang ada di dalam ruku', tasbih yang ada di dalam sujud, dan juga kita lihat di mana ada zikir tasbih masuk di situ tasbih ini umum. Wa takbir kata beliau ini juga umum, mencakup takbiratul ihram, takbiratul intiqal dan sebagainya. Tempat-tempat yang memang ada takbir di situ. Wa qiraatul Quran dan bacaan Al-Quran, baik itu bacaan yang sifatnya wajibah yaitu Al-Fatihah ataupun yang mustahabah yang setelah amin itu. Jadi isi sholat adalah ini. Au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan yaitu kehati-hatiannya si rawi, mungkin Muawiyah sendiri atau sebagian dari rawinya. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Nawawi, kalau orang merasa ragu kepastian lafadznya, maka hendaknya dia mengatakan au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis. Qultu ya Rasulullah ini hadisu ahdin bi jahiliyah. Wahai Rasulullah, saya ini orang yang baru saja lepas dari jahiliyah. Kata Al-Qadhi Al-Aini, jahiliyah adalah segala perkara yang terjadi sebelum datangnya dakwah Nabi Muhammad SAW. Syekhul Islam di dalam Iqtidah Shiratal Mustaqim mengatakan jahiliyah adalah seluruh perkara dan tradisi sebelum datangnya dakwah Nabi Muhammad SAW. Walaupun orang itu memiliki kitab suci, yaitu dari kalangan Yahudi dan Nasara, tetap mereka dikatakan jahiliyah. Tatkala nabinya sudah wafat tentunya ya. Di zaman nabi masing-masing tentunya itu adalah masa dakwah dan masa ilmu. Dikatakan jahiliyah karena banyaknya jahalah dan yaitu al-fuhsh di zaman itu. Banyaknya kejahilan dan kekejian, makanya dikatakan jahiliyah. Kalam dari Muawiyah di sini radhiyallahu an ini adalah min babil iqtidar, menyampaikan uzur. Jadi kenapa tadi saya berbicara dalam sholat? Karena saya ini memang baru saja lepas jahiliyah, saya belum banyak tahu syariat. Dan juga karena saya akan menceritakan beberapa perkara sebagai berikut. Baik. Nah, lalu beliau bercerita di sini, wa qad ja'allahu bil Islam. Dalam keadaan Allah telah mendatangkan Islam, wa inna minna rijalan ya'tunal kuhan. Ada dari kami orang-orang yang mendatangi kuhan, mendatangi para kahin. Ashabul kahanah, yaitu ramalan masa hadapan atau yaitu mencari barang hilang. Intinya adalah al-ikhbar bil mughayyabat, kata Al-Qadhi Al-Aini. Demikian pula kata Syekhul Islam. Baik. Qal fala ta'tihim, maka jangan engkau mendatangi mereka. Kata Al-Aini, Nabi melarang itu dan juga dalil banyak sekali melarang itu karena para kuhan mereka berbicara tentang perkara gaib, padahal Allah Ta'ala telah berfirman, qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Katakan, tidak ada yang mengetahui perkara gaib di langit dan di bumi kecuali Allah. Baik. Dan dalil-dalil yang lain banyak sekali. Maka kita tak boleh datang ke mereka karena hakikatnya ini bertentangan dengan Quran. Quran mengatakan hanya Allah yang tahu
Nah, ternyata mereka mengklaim mereka tahu. Nah, kita jangan mendatangi orang tadi. Makanya Rasulullah menyatakan, man ata arrafan au kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa mendatangi arraf atau kahin, tukang ramal atau dukun, maka kemudian dia membenarkan ucapan orang itu, maka dia telah kufur terhadap wahyu yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qultu wa minna rijalun yatatayyarun. Di antara kami ada orang-orang yang tatoyur, meramal nasib sial, menganggap sial perkara-perkara yang syariat dan juga dalil akli tidak menunjukkan itu. Qala dzaka syai'un yajidunahu fi sudurihim. Itu adalah perkara yang memang biasa didapatkan oleh orang-orang di dada mereka. Tahu-tahu kita buka pintu, cicak jatuh. Jelas pikiran mungkin langsung berpikir, apa tanda ini? Atau oh, tangan kanan saya gatal, oh ini apa? Kelopak mata saya berkedip-kedip, oh ini artinya apa? Memang pikiran itu liar, pergi ke sana kemari. Dan itu bukan sesuatu yang kita mampu untuk menahannya. Sebagaimana kata Al-Aini, ini perkara yang di luar pembebanan syariat, tahu-tahu muncul saja. Yang penting apa? Fala yasuddahum. Jangan sampai perkara itu menghalangi mereka dari amal mereka. Mau ke pasar tak jadi, mau ke kedai tak jadi, mau mencuci baju tak jadi gara-gara tanda-tanda tadi. Nah, inilah yang dilarang karena ini masuk dalam beban taklif, yaitu masalah jadi berangkat atau tidak jadi berangkat. Ini jelas kita mampu untuk memutuskan. Nah, disitulah tatoyur akan menjadi tolak ukur. Apakah kita taat kepada ramalan seksual tadi ataukah kita memilih tawakal kepada Allah. Baik. Hadisnya masih ada kelengkapannya, tapi yang diinginkan oleh Imam Nawawi di sini adalah memberikan nasihat tetapi tidak panjang-panjang, sesuai dengan posisinya saja, sesuai keperluan. Ilahuna wallahu a'lam.